Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Permata Dewi dari SMA N1 Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang pada saat ini mengikuti seleksi guru kreatif cerdas finansial yang diadakan oleh Bank BTPN dan Yayasan Guru Belajar. Permasalahan atau tantangan yang saya hadapi di mana guru-guru mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan. Pada uji coba yang pertama, saya menuliskan tantangannya guru-guru menghadapi kesulitan dalam mengatur keuangan, terutama pos-pos anggaran dari pendapatan atau dari gaji mereka. Sehingga tidak sedikit para rekan-rekan guru yang terjerat dengan utang bank yang sangat berkepanjangan dan juga pinjaman online. Setelah uji coba yang pertama dan saya mendapatkan hasil surveinya, ada tambah informasi di mana rekan-rekan guru ini ada beberapa dan tidak sedikit yang menjadi generasi sandwich, di mana mereka harus menanggung beban dirinya, keluarga intinya, dan beban ekonomi dari keluarga pasangannya. Dan mereka pun juga menganggap bahwa mereka pada saat pensiun nanti, meskipun mereka mendapat uang pensiunan, mereka mengatakan bahwa mereka dapat menjadi beban anak-anaknya, dan itu menjadi hal lumrah karena sebagai bentuk bakti dari seorang anak terhadap orang tuanya. Nah, menurut saya pemikiran ini sangat keliru gitu ya, karena dimana generasi sandwich ini sangat berdampak negatif terhadap keadaan seseorang. Menurut saya ini menjadi tantangan yang sangat utama bagi saya, harus membukakan mindset para guru-guru bahwa generasi sandwich itu tidak baik dan harus kita putus mulai dari diri sendiri dengan cara mulai mengatur pengelolaan keuangan secara baik dan sehat. Untuk memvalidasi permasalahan tersebut, saya melakukan pengamatan sederhana terhadap rekan-rekan guru, kemudian melakukan obrolan yang sangat ringan, mulai dari obrolan santai ketika kita sedang istirahat atau bertemu di luar atau bertemu di komunitas pembelajaran. Dan saya juga sempat melakukan wawancara formal dengan seizinnya sehingga saya mendapatkan informasi yang bisa dipastikan kebenarannya. Idenya saya dapatkan tadi berdasarkan dari pengamatan, wawancara informal dan formal, kemudian juga saya mendapatkan ide dari webinar yang diadakan oleh BTPN dan Yayasan Guru Belajar, itu sangat inspirasi sekali. Kemudian saya juga mendapatkan ide mencari dari media sosial, terutama para influencer yang edukasi tentang literasi keuangan. Dimana yang pertama asalnya saya hanya mengadopsi dari webinar yang diadakan oleh BTPN dan Yayasan Guru Belajar. Di sana saya mengadopsi materi dari pematerinya, namun ternyata ketika uji coba yang pertama itu ada informasi tambahan, maka saya mulai mencari ide lagi dengan mencari di media sosial dan dibantu oleh teknologi AI. Media yang saya buat adalah media pembelajaran interaktif untuk mengedukasi keuangan finansial, terutama dalam memutus generasi sandwich mulai dari saya. Nah, media ini isinya berupa ada musik yang liriknya itu tentang materi, kemudian ada bahan bacaan untuk literasi, ada bahan literasi berupa video, kemudian ada latihan soal, ada survei yang bisa diisi oleh para peserta, dan ada kalkulator finansial, di mana di sana para guru bisa menginput pendapatannya, kemudian ada gambaran kemana saja pendapatan itu harus digunakan dan berapa persen minimal atau maksimal yang sesuai. Selanjutnya juga ada perhitungan bagaimana cara kita mendapatkan informasi atau menghitung, mempersiapkan dana pensiun, juga bagaimana dana yang harus kita sediakan untuk dana darurat sesuai dengan kebutuhan para guru. Dan media ini tentunya dapat diakses secara mandiri oleh para guru sehingga tidak harus selalu diadakan pemaparan secara formal, namun para guru dapat belajar mandiri dimanapun, kapanpun. Nah, dengan media ini harapannya para guru dapat mulai sadar bagaimana generasi sandwich itu sangat berbahaya, kemudian tidak boleh diturunkan kepada keturunan kita, dan kita harus mulai memutus generasi sandwich mulai dari diri kita dengan mengetahui bagaimana pengalokasian anggaran dari pendapatan atau gaji kita. Kemudian guru juga mulai mengetahui menyiapkan dana darurat, dana kesehatan walaupun sudah ada BPJS, kita persiapkan juga. Kemudian kita juga persiapan seberapa besar dana pensiun. Karena apa? Meskipun para guru ini PNS dan nantinya mendapatkan dana pensiun, tidak sedikit guru yang dana pensiunnya habis dibayar untuk setoran ke bank. Nah, sehingga harapannya pada saat ini mereka dapat mengelola keuangan dengan baik, dan nanti setelah pensiun mereka pun dapat mendapatkan dana pensiun sesuai yang disiapkan, kemudian diinvestasikan sehingga tidak menjadi beban anak-anaknya. Nah, ini media ini tentunya harapannya dapat menjadi solusi untuk mengedukasi para guru yang sekarang barangkali minim edukasi literasi keuangan. Kenapa demikian? Terbukti banyak guru-guru yang terjerat dengan pinjaman online dan dari lubang tutup lubang. Perencanaan media pembelajaran ini saya mulai dengan design thinking yang diajarkan pada seminar kegiatan ini. Kemudian saya mulai mencoba, dan tidak hanya satu kali jadi gitu ya, tapi beberapa kali, terutama pada saat seminar
literasi keuangan itu sangat membantu saya, sehingga itu menjadi referensi utama saya ketika uji coba pertama. Nah, pada saat saya menyampaikan bagaimana literasi keuangan itu di komunitas belajar, dan secara pribadi satu-satu gitu ya untuk menyampaikannya. Nah, maka di sana pun juga saya mendapatkan umpan balik dari para responden bahwa ada hal lain yang mereka butuhkan, terutama yaitu tadi tentang bagaimana generasi sandwich itu bisa diputuskan mulai dari kita sendiri. Kemudian informasi yang disajikan terlalu banyak sehingga membuat pusing, terutama untuk kalangan yang usianya 50 tahun ke atas. Nah, selanjutnya di uji coba yang kedua, saya melakukan juga responden. Yang pertama 15 orang, kemudian yang kedua juga 15 sampai 17 orang, dan alhamdulillah mendapatkan respon yang positif karena yang pertama itu saya menjabarkan secara langsung untuk mengedukasi teman-teman. Tapi yang kedua ini mereka dapat mengakses sendiri dan menggunakan media ini di rumahnya masing-masing, belajar mandiri. Dan yang menariknya adalah ketika mereka menggunakan kalkulator finansial itu membuat mereka lebih tertarik karena bisa real dengan kenyataan dan kebutuhan mereka dalam penggunaan atau mengalokasikan anggaran dari gajinya mereka. Nah, dari sini saya pun mendapatkan masukan kembali dari survei yang kedua bahwa mereka sangat tertarik dengan media pembelajaran ini, dan masukannya adalah ini kegiatan jangan dilakukan hanya satu kali, media pembelajarannya bisa dikembangkan lagi, finansial kalkulatornya juga lebih banyak lagi dan lebih detail lagi. Dan langkah selanjutnya saya akan koordinasi dengan pimpinan kepala sekolah untuk literasi keuangan ini menjadi agenda dalam komunitas belajar, sehingga para guru beserta saya sendiri nanti terbuka wawasan dengan edukasi keuangan ini, dan akhirnya nanti kita bisa imbaskan dalam P5 terutama pada tema kewirausahaan. Harapannya nanti setelah guru-guru terbuka mindsetnya mengenai literasi keuangan, kemudian dapat mempraktekannya, nanti bisa ditularkan kepada anak didik kita sehingga anak didik kita mulai melek literasi keuangannya sejak dini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.